Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Terus menerus dan sabar. Pada suatu ketika, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan gambaran yang kontras antara kebaikan Bapa dengan hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Sementara janda adalah figur masyarakat yang tidak berdaya dan tidak mempunyai apa-apa. Namun yang luar biasa adalah janda ini terus-menerus meminta, tidak berhenti hanya karena penolakan, sampai akhirnya bukan dengan alasan kemanusiaan, melainkan alasan tidak mau dipersulit, ia membela. Hakim yang tidak benar saja karena permohonan yang terus-menerus bisa mengabulkan, apalagi Allah Bapa yang baik. Ia tidak akan mengulur-ngulur waktu dan akan segera menolong mereka. Kadang kita seperti janda yang tidak berdaya di hadapan figur yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dalam hidup sehari-hari, sosok hakim itu bisa kita jumpai dalam diri pasangan, atau anak, atau orang tua, mertua, atau rekan kerja, atau rekan pelayanan. Hal yang biasa terjadi adalah kita mudah menyerah ketika saran, nasihat, permohonan, dan niat hati kita tidak ditanggapi secara baik. Apalagi jika kita sudah menghitung-hitung berapa kali kita ditolak dan berapa kali komentar dan tanggapan orang lain menyakitkan kita. Jika kita menyerah, mereka akan semakin jauh dan apa yang kita harapkan tidak tercapai. Diperlukan ketekunan dan kesabaran dalam mengusahakan hal-hal yang baik terjadi.
Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami memperjuangkan hal baik dengan ketekunan dan kesabaran, terutama dalam membangun relasi dengan sesama yang keras hati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.